malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah. Tengok dulu apa pertuduhan, tengok dulu bukti, betul atau tidak fitnah. Berani arogan dengan Indonesia, akhirnya Malaysia kena kiamat tenaga kerja. Ekonomi ambruk, warga menjadi miskin. Sahabat bagi-bagi, masih sangat segar di pikiran kita, terkait kejadian 1 tahun yang lalu, Malaysia secara sepihak melanggar kesepakatan dengan Indonesia. Terkait penggunaan sistem monitoring satu pintu, atas tenaga kerja Indonesia, atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sikap arogan Malaysia yang secara sepihak melanggar kesepakatan itu dan memilih menggunakan sistem milik mereka sendiri menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Karena negara kita tidak bisa lagi melakukan pemantauan terhadap kondisi nasib dan kesejahteraan para pekerja Indonesia. Dan sebagai jawaban atas pelanggaran tersebut, Indonesia akhirnya melakukan moratorium atau penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Namun bukannya mengoreksi diri atas apa yang salah. Justru Malaysia makin jumawa dengan mengatakan bahwa mereka tidak butuh pekerja Indonesia. Bahkan mereka mengatakan banyak negara yang antri untuk bekerja di Malaysia. Sayang, sungguh sayang, kearoganan itu malah membuat mereka kena batunya sendiri. Malaysia kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan melewatkan miliaran penjualan. Produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 orang untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimisme yang lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan beberapa perusahaan sangat tahan dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Begitu kata Presiden Federasi Produsen Malaysia, Sofyan Lai, yang mewakili lebih dari 3.500 perusahaan Malaysia. Situasinya mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola, melawan 11 orang, tetapi hanya diizinkan untuk 7 orang saja, begitu tambahnya. Sejak April tahun 2022 yang lalu, perusahaan telah meminta izin 475.000 orang pekerja migran. Namun Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerjaan asing, hanya menyetujui 2.065 orang pekerja saja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerjaan asing di Februari karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih sangat minim. Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran, termasuk Indonesia dan juga Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Indonesia hingga kini belum memberikan konfirmasi soal negosiasi pekerja migran, sementara Bangladesh sudah memberikan pernyataan. Fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak-hak pekerja kami, begitu kata Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Kerjaan Luar Negeri Bangladesh, Imran Ahmad. Kami memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi, dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya yang dibutuhkan. Pernyataan ini kemungkinan terkait rilis dari Amerika Serikat soal kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Negeri Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan karena hal tersebut. Sebenarnya belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ini kepada ekonomi Malaysia. Namun merujuk kepada indeks PMI Manufaktur Malaysia, ada penurunan menjadi 50,1 pada bulan Mei, dari sebelumnya 51,6 pada bulan April. Sahabat bagi-bagi, menurut data SMP Global hampir tidak tersisa dalam ekspansi. Karena sektor ini kehilangan sebagian besar pekerjanya sejak bulan Agustus tahun 2020. Industri sawit yang menyumbang 5% dari ekonomi Malaysia pun memberi peringatan sebab akan ada 3 juta ton panen hilang karena busuk buah tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara industri sarung tangan karet memperkirakan 700 juta dolar pendapatan yang hilang tahun ini, jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut. Yang terbaru, salah satu anggota parlemen negara itu meminta agar Putrajaya mengambil langkah-langkah baru untuk mempercepat proses masuknya tenaga kerja migran.
Mengutip Malay Mail, anggota parlemen dari Penang Lim Guang Eng menyarankan agar proses perekrutan dan pemasukan tenaga kerja asing di sektor konstruksi ditangani oleh Construction Lighter Exchange Center Berhad atau CLEP. Ini berbeda dari sebelumnya yang ditangani Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Kontraktor di seluruh industri konstruksi bertentangan dan membantah klaim Kementerian SDM bahwa kekurangan tenaga kerja asing telah diselesaikan. 10 asosiasi kontraktor ini menginginkan Perdana Menteri Malaysia turun tangan mengembalikan proses masuknya TKA ke SLAP untuk menangani masalah tenaga kerja asing tanpa melibatkan Kementerian SDM untuk segera mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Malaysia. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!